Shalom, umat yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dalam program pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Ya, bersama saya Alfredo. Ya, otomatis saya tidak sendiri pada saat ini. Saya bersama dengan Pendeta Andreas Daud. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Ya, gimana Pak Anda kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sangat baik sekali. Puji Tuhan. Ya, umat yang terkasih, sebelum kita memulai pendalaman ajaran pada saat ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, selamat malam ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menyertai dan memberkati kami pada hari ini. Dan jika sebentar lagi kami akan memulai pendalaman ajaran ini, kiranya Engkau juga berkati Pak Andreas Daud yang akan menyampaikan ajaran-Mu ya Tuhan. Kiranya ajaran-Mu ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, Ya Pak Anda, betul. pada saat ini Ya. kita akan membahas tema yang sangat luar biasa, Ya, yaitu Kristen KTP bolehkah? ya. Istilah Kristen KTP sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang beragama Kristen secara identitas. Tetapi dalam kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan iman seperti orang Kristen. Ya. Ya, nah bagaimana sikap kita terhadap fenomena ini? Baik. Terima kasih Kak Edo. Ya, memang sudah bukan rahasia lagi. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah Kristen KTP. Sebuah label untuk seseorang yang dalam identitasnya tertulis beragama Kristen, tetapi gaya hidupnya, tutur kata, dan prioritas hidupnya sama sekali tidak mencerminkan sebagai seorang pengikut Kristus. Kristen itu kan artinya pengikut Kristus, Kak Edo. Ya. Betul sekali Pak. Mereka ada tetapi tidak berdampak. Mereka terdaftar di dalam suatu keanggotaan sebuah gereja tetapi tidak ada makna. Mereka tidak mengerjakan apa-apa. Mungkin mengikuti berbagai kegiatan gerejawi tetapi bukan sebagai ekspresi iman, melainkan sebagai aktivitas. Itu. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana sikap kita terhadap orang yang dilabeli sebagai Kristen KTP ini, tentu kita menyadari dan mengakui ya bahwa realita demikian memang ada dan sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri dalam kekristenan. Jadi bagaimana kita tidak bisa menolak hal itu karena memang ini realita yang ada. Seperti itu. Begitu. Nah. Baik. Lalu mengapa ada orang yang mengaku percaya Kristus atau orang Kristen tetapi tidak mencerminkan sebagai seorang yang mengikuti Kristus yang sesungguhnya? Mungkin bisa dibantu dijelaskan, Pak. Ya, ini pertanyaan yang memang membutuhkan pendalaman yang tidak sederhana ya Kak Edo ya. Karena menyangkut sisi yang sangat personal masing-masing pribadi orang. Namun tentu kita harus mendalaminya dan harus menghayati karena ini sesuatu yang fenomena yang memang perlu kita benahi ya, atau kita tolong. Tentu kita akan menyorotnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa menjudge orang ketika kita tidak menghayatinya dan kemudian menghubungkannya dengan firman Tuhan. Karena Alkitab banyak sekali menjelaskan. Misalnya seperti ini. Dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, Kak Edo, ayat ini sangat keras mengkritik pihak-pihak yang pada saat itu mengaku diri sebagai pemimpin agama Yahudi. Mereka mengerti kitab Taurat, bahkan mengajarkannya.
Tetapi mereka bukan hanya tidak menghasilkan buah sebagai hidup beriman yang benar, tetapi juga menunjukkan kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran yang diajarkan oleh Taurat itu. Ini tidak ada bedanya dengan orang yang mengaku Kristen tetapi tidak menghidupi pengakuan imannya itu sebagai orang Kristen, yaitu Kristen KTP. Kristen KTP, betul. Ya, seorang bisa saja aktif secara religius, mengerti kitab suci, bahkan mengajarkannya kepada orang lain, aktif dan fasih dalam hidup beragama. Namun Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini saya agak panjang di sini ya. Kata mengenal di sini ini menggunakan akar kata Yunani ginosko, yang merujuk pada keintiman atau hubungan yang mendalam. Jadi bukan sekedar tahu nama atau status formal seseorang. Ginosko, katakanlah, saya ginosko terhadap Kak Edo, berarti saya mengenal bukan hanya sekedar status, tetapi pribadi, kemudian kedalamannya. Sebenarnya orang menjadi Kristen itu harus mengenal Kristus, bukan hanya sekedar tahu nama Kristus, tapi mengenal kedalamannya, siapa Kristus itu sesungguhnya. Nah, jadi kalau kita mengaitkan dengan pertanyaan, mengapa ada orang yang dikatakan Kristen KTP, saya tegaskan ya bahwa orang dikatakan Kristen KTP, dia sebetulnya belum mengenal, apalagi percaya, serta menerima dan menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Itu belum. Ya, dengan kata lain yang lebih ekstrim ya, mungkin dia masih orang yang belum bertobat, belum hidup baru. Itulah kenapa Kristennya adalah Kristen yang sebagai identitas saja. Yang penting ada label agama Kristen di kartu identitasnya. Tapi dia belum mengenal kepada siapa dia beriman. Maka disebut Kristen KTP. Seperti itu, Kak Edo. Ya, Pak Andreas. Lalu seringkali ya kita melihat ada orang yang berpandangan bahwa menjadi Kristen aja sudah cukup. Yang penting ada status beragama, tidak perlu terlalu dalam. Nah, mungkin bagaimana pandangan tersebut menurut penghayatan iman Kristen kita, Pak Andreas? Ya, inilah yang fenomena yang ada khususnya di lingkup negara kita, Indonesia kan. Setiap orang diwajibkan memiliki identitas yang item-itemnya itu salah satu agama apa gitu ya. Kita tidak berbicara tentang negara-negara lain, tetapi negara kita itu salah satu syarat yang harus ada di dalam identitasnya. Nah, kita tahu bahwa ketika di KTP seseorang dicantumkan ada agama apapun juga, termasuk Kristen, itu sesuatu yang aman bagi dia. Karena dia memiliki identitas yang komplit lengkap. Tetapi saya mau katakan bahwa kekristenan itu bukanlah sebuah status administratif, Kak Edo, atau sekedar label kelompok sosial, atau suatu kumpulan kebersamaan belaka, melainkan sebuah relasi hidup antara Sang Pencipta dengan ciptaannya, Sang Juru Selamat dengan yang diselamatkannya. Nah, persekutuan intim yang didasari oleh mengenal, percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, yang biasa kita sebut hidup baru atau bertobat, itu sesuatu yang sangat prinsip sekali di dalam iman Kristen. Nah, jikalau ada orang yang berkata menjadi Kristen itu tidak perlu terlalu dalam, nggak perlu terlalu seperti pertanyaan tadi itu, tidak perlu terlalu dalam gitu ya. Ya. Cukup menjadi orang Kristen saja. Yang jelas identitas menjadi orang Kristen ada di KTP-nya. Ini akan sangat tidak baik. Tidak baik ya. Ya, akan membuat dia
ya menjadi orang yang hanya statusnya saja Kristen, tetapi tidak menghidupi iman Kristen yang sebenarnya. Nah, itulah yang di depan tadi saya katakan. Kamu berseru Tuhan, Tuhan, tetapi aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, bagaimana menjadi orang yang seperti ini, ya? Maka jika kekristenan hanya berhenti pada status atau identitas kemudian menjadi cukup saja, itu dapat dikatakan dengan tegas dia sebenarnya belum Kristen. Belum pengikut Kristus, ya. Karena jelas pengikut Kristus itu harus menyangkut prinsip yang paling esensial. Saya sudah memiliki iman di dalam Yesus Kristus dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupnya. Nah, coba kita perhatikan beberapa firman Tuhan ya. Mengapa Kristen KTP saja tidak cukup? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara perhatikan ini ya. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 9, coba dibaca. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya juga, dan mereka gemetar. Nah, ini sesuatu perbandingan yang sangat menohok bagi setiap kita yang kalau berpikir menjadi Kristen saja sudah cukup, pokoknya ada identitas Kristen. Itu sampai digambarkan oleh Yakobus, iblis pun percaya loh. Iblis pun mengaku. Tapi iblis tidak pernah ada punya relasi dengan Tuhan. Bahkan iblis menjadi musuhnya Tuhan. Musuh Tuhan Yesus. Masa kita mau di identitas kita Kristen, tetapi pada kenyataannya kita adalah musuh Tuhan dan kita tidak mengenal Tuhan sesungguhnya. Nah, jadi Yakobus ini mau menegaskan bahwa kalau kekristenan kita hanya sebatas mengakui status sebagai orang Kristen tanpa adanya penundukan diri dan perubahan hidup, kita tidak ada bedanya dengan yaitu tadi para setan. Ini mohon maaf ya Bapak, Ibu, dan Saudara, karena ini Alkitab jelas mengatakan demikian. Setan tahu dan percaya Yesus adalah Tuhan, tetapi mereka tidak mau menaatinya. Maka tidak heran dia menjadi orang Kristen yang KTP ini ya, yang tetap hidup dalam hidup yang lama, yaitu tidak bertumbuh, tidak menjadi saksi, bahkan hidup sehari-harinya menjadi batu sandungan. Seperti itu, Kak Edo. Wah, kata-katanya tajam juga ya Pak ya ini ya, kata-kata dari Yakobus ini ya. Betul sekali. Ya, tapi jika kita hanya memiliki status Kristen atau Kristen KTP saja, tetapi tidak memiliki kedalaman pengenalan, hubungan, dan menghidupi iman di dalam Kristus, bagaimana caranya agar kita tidak hanya menjadi Kristen KTP, tapi kita juga bisa hidup sungguh-sungguh dalam sebagai garam dan terang dunia. Ya. Nah, ini yang sangat menarik ya. Ini pertanyaan sangat penting, Kak Edo. Saya akan menunjukkan beberapa ayat firman Tuhan untuk menjadi dasar agar tidak memikirkan bahwa kita itu cukup hanya Kristen KTP seperti tema Kristen KTP, boleh kan? Nah, ini dasar-dasar ayat Alkitab yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama kita itu harus mengalami yang namanya kelahiran baru, metanoia atau bertobat. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, minta tolong dibaca. Siap. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah terbit. Ya. Sebelum seseorang hidup bagi Tuhan, sebelum seseorang memancarkan iman yang benar dari Tuhan, status rohaninya dulu harus diubah. Harus dirubah terlebih dahulu. Dari mati secara rohani, hidup yang lama itu mati secara rohani, menjadi ciptaan baru. Nah, pertobatan sejati dalam bahasa Yunani kan tadi disebut metanoia ya, yang berarti perubahan total dalam cara berpikir dan arah hidup. Nah, ketika seseorang itu sudah mengalami metanoia, pertobatan atau hidup baru di dalam Kristus ya,
Yang bisa memberikan hidup baru itu kan hanya Kristus. Betul. Ketika kita percaya kepada Kristus, Amin. maka Dia akan menghidupi hidup yang baru, yang berbeda dengan hidup yang lama. Maka kunci utamanya adalah dia harus lahir baru dulu. Itu yang pertama. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 3, Yesus itu menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi siapapun kita, poin pertama yang paling penting agar kita tidak terjebak sebagai seorang Kristen yang KTP, yaitu poin pertama, kita harus lahir baru. Itu yang pertama, Kak Edo. Yang kedua, menerima Yesus secara pribadi. Untuk bisa menjadikan Yesus secara pribadi, nanti kemudian status kita pun berubah, yaitu sebagai anak-anak Allah. Nah, coba dibaca Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, terima kasih. Jadi menjadi Kristen KTP seringkali karena faktor keturunan, lahir dari keluarga Kristen, atau ikut siapalah, ikut pasangan lah, ikut pacar lah, dan lain sebagainya. Atau karena sesuatu yang mungkin menguntungkannya. Nah, itu masuk dalam kategori masih Kristen KTP loh. Belum metanoia. Nah, namun Alkitab menegaskan bahwa iman tidak bisa diwariskan, hubungan dengan Yesus harus bersifat pribadi. Setiap orang harus menyambut dan menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya yang dikatakan percaya atau beriman. Nah, dia kemudian dikatakan sudah menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Itu yang kedua, yaitu menerima Yesus secara pribadi. Lalu yang ketiga, Kak Edo, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Coba baca Roma 10 ayat 9-10. Baik, Roma 10 ayat 9-10. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Terima kasih. Kekristenan sejati, Kak Edo, itu melibatkan totalitas kehidupan kita. Hati yang percaya dan hidup yang berani bersaksi dimanapun kita berada. Tidak ada gunanya orang, saya Kristen, tapi tidak bisa mengaku atau tidak berani mengaku dengan mulutnya bahwa dia adalah orang Kristen, yaitu pengikut Kristus. Maka Roma 10 ayat 9-10 ini, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, jika kamu mengaku dengan mulut, menjadi orang Kristen itu harus bersaksi. Bersaksi baik secara verbal maupun kehidupan sehari-hari. Kenapa? Berangkat dari sudah diubahkan itu tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita, kalau kita masih malu mengaku Yesus dalam hidup kita, apakah itu di konteks umum atau di konteks-konteks tertentu, jangan-jangan kita masih Kristen KTP. Itu sebabnya jangan malu mengaku Yesus. Karena mengaku Yesus dengan mulut, percaya dengan hati, itulah tanda orang yang menjadi pengikut Kristus dan bukan lagi Kristen KTP. Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, meninggalkan hidup yang lama. Menanggalkan hidup yang lama. Coba dibaca Kak Edo, Efesus 4 ayat 22-24. Efesus 4 ayat 22-24. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan hidup kamu yang dahulu, harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah
di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Baik, terima kasih. Pertobatan yang benar, Kak Edo dan pemirsa semuanya, itu selalu diikuti dengan tindakan nyata. Berbalik, membelakangi dosa, dan menghadap kepada Kristus. Seseorang tidak bisa berjalan mengikut Kristus jika kedua kakinya masih betah melangkah di jalan hidup yang lama. Ini harus dikatakan tinggalkan hidup yang lama dan hidup dalam hidup yang baru dalam Yesus Kristus. Jadi pertobatan dan menerima Yesus secara pribadi adalah akar atau dasar Kristen yang sesungguhnya. Pengikut Kristus yang sesungguhnya. Sedangkan perubahan hidup adalah buah-buah yang dihasilkan dari Kristen yang sesungguhnya. Ya, berani tampil beda, tidak suka kompromi dengan dosa, ya, hidup dalam terang, berpengaruh. Itulah sebabnya dikatakan kamu adalah garam. Garam itu selalu membawa pengaruh kan? Betul. Ya. Dari yang kurang baik, makanan sayur yang hambar ketika dikasih garam akan menjadi sedap. Itulah gambaran kita sebagai orang Kristen yang Kristen sebenarnya pengikut Kristus sungguh-sungguh. Demikian juga terang. Terang jangan disimpan sendiri, tidak ada gunanya. Maka terang itu harus ditampakkan melalui kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Kak Edo, kekristenan yang bukan KTP itu. Ya. Ya, lalu Pak Andreas, dalam Matius 5 ayat 13-16, Tuhan Yesus menyebut murid-muridnya adalah garam dunia dan terang dunia. Apa makna pernyataan Yesus tersebut? Ya, ini tadi kita sudah sentil sedikit ya di atas. Tapi untuk lebih dalamnya saya akan mengajak kita untuk menghayati. Matius 5 ayat 13-16, Yesus menyebut para muridnya sebagai garam dunia dan terang dunia. Coba perhatikan dengan cermat. Yesus tidak berkata orang lain adalah garam dan terang, melainkan kamu. Nah, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Ini poin penting sekali bagi setiap kita. Supaya kita adalah orang-orang yang tidak dikategorikan sebagai Kristen KTP. Ya. Artinya, setiap pengikut Kristus dipanggil untuk menghadirkan pengaruh yang saya katakan tadi itu, sesuai dengan identitas barunya yang Yesus sampaikan kepada murid-murid, kamu adalah terang dunia. Jadi jelas, itu sesuatu yang sangat prinsip sekali dalam kehidupan beriman. Ya, kita tahu fungsi garam, kita tahu fungsi terang, sangat penting dan sangat dibutuhkan. Dan ini harus ditunjukkan dalam kehidupan kekristenan. Dan bisa menunjukkan sebagai garam yang bisa memberi pengaruh positif, pengaruh baik, dan berdampak positif bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, itu harus dimulai dari kita dulu yang sudah mengalami terang Kristus, mengalami perubahan hidup itu. Nah, untuk dapat menghadirkan pengaruh yang baik, kita mesti memiliki kesadaran tentang identitas kita yang adalah garam. Bukan berarti kita ini kemana-mana asin sekali. Garam yang kebanyakan juga artinya kita asin yang betul-betul memberi pengaruh positif gitu loh. Dikatakan kalau asin itu sudah tidak ada lagi kan tidak ada gunanya, dibuang orang. Begitu juga terang yang ditaruh di bawah gantang itu tidak ada artinya. Maka terang itu mungkin kecil, tetapi dia ditaruh di atas meja, semua orang akan menikmati dampaknya. Jadi identitas kita sebagai garam dan terang dunia adalah dari Tuhan yang memberikannya kepada kita. Maka mutlak harus kita hidupi dengan cara memberi dampak, pengaruh, dan makna yang baik, yang benar bagi dunia dimanapun kita berada. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Pernyataan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini artinya bagus sekali, Kak Edo. Artinya hidup kita ini, hidup kita tidak berdampak, tidak bermakna, dan tidak berguna, maka apapun keadaan prestasi kita di dunia tidak ada artinya. Supaya bisa berdampak, berguna,
engkau harus perhatikan statusmu, yaitu yang dikatakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Nah, artinya sebagai orang Kristen ya Kak Edo ya, yang sungguh-sungguh pengikut Kristus, kita harus hidup bermakna, memberi pengaruh yang benar, yang baik, dan hidup bermakna menjadi berkat dalam tindakan, tingkah laku, perkataan, perbuatan, dan kesaksian kita. Dimanapun kita berada, apapun musim kehidupan yang kita alami, garam dan terang tidak boleh kalah dengan segala sesuatu yang membuatnya menjadi tidak berfungsi. Itu sebabnya relasi dengan Tuhan Sang Kepala Gereja itu penting sekali. Seperti itu Kak Edo. Ya, wah berarti benar ya Pak Andreas ya, kalau semisal garam itu sudah tawar maka Ya. akan dibuang. Betul. Nah, seperti juga dengan terang. Terang harus kita tunjukkan ke Betul. semua orang bahwa ini adalah terang dari Tuhan dan kita harus memancarkan sinar dari Tuhan. Nah, Kalau enggak, contohnya seperti saat ini Pak, kita di ruangan ini. Kalau kita tidak ada cahaya, maka ya, para umat juga nggak bisa melihat kita semua ini. apa yang dibicarakan pun tidak ada gunanya gitu kan. Betul. Ya, berarti hari ini ya Pak Andreas, Ya. kita bisa mendapatkan hal yang penting. Agar jangan mau menjadi Kristen KTP. Ya, Maka mari kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus dalam penghayatan, pemahaman, dan pengenalan yang benar. Melalui hidup baru, yaitu hidup yang telah mengalami metanoia. ya, betul sekali. Ya Pak Andreas, mungkin ada closing statement dari Pak Andreas. Ya, bagian terakhir ini sangat penting Bapak Ibu dan Saudara. Supaya kita jangan pernah ada pikiran, aku jadi Kristen KTP ajalah, gak usah terlalu dalam-dalam. Kan yang penting statusku adalah orang Kristen. Dan di KTP tertulis beragama Kristen. Itu sudah cukup. Ya. Untuk urusan-urusan administrasi kemanusiaan itu mungkin bisa menolong. Tetapi menjadi Kristen itu sebuah prinsip iman yang sangat dalam karena menyangkut kehidupan kekal setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia yang adalah Allah, tapi mau datang ke dunia ini. Dan bukan hanya sekedar datang, rela berkorban mati di salib. Sebuah pengorbanan yang sangat besar dan agung. Untuk apa? Untuk mengangkat dan merebut setiap kita yang tadinya hidup dalam belenggu dosa yang akan menuju kepada kebinasaan. Kebinasaan kekal, kematian kekal, yaitu hidup dalam penderitaan. Orang biasa sebut masuk neraka. Dan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ingin kita, ciptaan yang paling mulia dan agung ini, mengalami kebinasaan kekal. Itulah sebabnya dia turun ke dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kita walaupun dia harus berkorban mati di atas kayu salib. Menggantikan kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kehidupan yang kekal. Apa artinya? Kita ini terlalu berharga di mata Tuhan. Jangan pernah berpikir menjadi Kristen KTP itu cukup. Karena kehidupan kita di mata Tuhan terlalu berarti sehingga dia mau berkorban bagi kita. Maka ia melakukan semuanya itu agar kita memahami, menghayati bahwa kita pun bernilai di hadapan Allah. Yesus tidak ingin manusia ciptaannya yang paling mulia ini binasa karena dosa. Kita semua manusia diminta untuk meresponi karya Kristus itu, yaitu menjadi pengikut Kristus dengan bertobat, percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan meninggalkan hidup yang lama yang akan berdampak diibaratkan sebagai garam dan terang dunia. Jangan pernah berpikir cukup menjadi Kristen KTP. Itu kita terjebak dalam kehidupan yang
dibelenggu oleh kehidupan yang lama. Yesus ingin agar setiap kita ini memiliki dampak bagi dunia. Karena untuk itulah Dia datang menyelamatkan kita, agar kita bisa berdampak, diibaratkan sebagai garam dan terang dunia yang dibutuhkan dan dinikmati oleh banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir cukup menjadi Kristen KTP, karena itu adalah jebakan iblis, ya, untuk menghancurkan dan membinasakan kita. Menjadi Kristen, jadilah Kristen yang lahir baru dan hidup baru yang ditunjukkan dengan pertobatan, yaitu perubahan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Demikian pendalaman ajaran hari ini. Kiranya apa yang sudah disampaikan Pak Andreas bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin Pak Andreas Daud bisa pimpin dalam doa. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang menaikkan puji dan syukur ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang telah memanggil dan memilih kami, agar kami boleh mengalami kehidupan baru di dalam Engkau. Maka biarlah kami boleh belajar menjadi pengikut Kristus yang lahir baru, yang sungguh-sungguh menampakkan kehidupan yang berdampak positif dan menjadi berkat bagi banyak orang, karena kami telah menghidupi kehidupan yang baru di dalam Engkau. Tuhan, tolong supaya kami tidak terjebak dalam penghayatan menjadi Kristen KTP itu cukup, karena bukan itu kehendak-Mu kepada kami. Engkau menghendaki agar kami menjadi pengikut Kristus yang benar-benar lahir baru, meninggalkan hidup yang lama, dan menghidupi kehidupan yang baru, yang berbuah, bertumbuh, dan berdampak bagi dunia sekitar kami, sehingga orang-orang di sekitar kami pun juga boleh mengenal Engkau, Sang Juru Selamat pribadi, melalui kehidupan kami sebagai pengikut Kristus yang sesungguhnya. Ini doa kami Tuhan, berkati setiap pemirsa yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa di program pendalaman ajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Andreas Daud.